Mari bertanam di tanam-tanami. Jadi di video kali ini admin akan coba berbagi setidaknya pengalaman lah ya, khususnya buat kamu bapak-bapak yang mungkin mulai suka dengan bertanaman seperti ini, karena biasanya ibu-ibu yang lebih suka ya. Tapi namanya hobi nggak mandang jenis kelamin, mau ibu-ibu, bapak-bapak, yang muda-muda, gadis bujang, ya yang namanya hobi bertanaman ya siapapun bisa. Jadi pengalaman admin sendiri ketika memindahkan tanaman, karena kebanyakan melihat istri ya mindahin tanaman itu kayak enak banget. Sebenarnya sederhana, mindahin tanaman ke tempat lain. Mungkin contohnya ini seperti ini, episia ya, admin tanam basing aja, admin taruh anakannya di pot yang tanahnya sudah sedikit seperti ini, tapi sepertinya dia tumbuh subur. Admin berencana untuk ngangkatnya taruh di pot gantung. Pot gantungnya sendiri sudah admin sediakan. Ini dia dengan media tanah seada ala kadarnya aja. Admin ambil dari tanah karungan, admin beli 10.000 satu karungnya. Jadi tanah campuran yang mana admin akan coba pindahkan ke sini nantinya, episia tadi. Cuman masalahnya adalah ketika kamu coba memindahkan tanaman ini, lihat mungkin istri, mungkin orang lain kayak mindahinnya itu enak banget, dipindahin kemudian taruh di tempat baru, kemudian tumbuh lancar, nggak ada masalah. Cuman ketika kamu coba memindahkan, tanamannya mati. Ya itulah yang admin alami beberapa waktu belakangan ini. Jadi sering mindahin tanaman, belajar, ujung-ujungnya mati. Jadi admin kayak ya trauma, lebih baik istri aja yang mindahin tanaman daripada admin. Cuman ya namanya ini sebenarnya ilmu ya, bukan karena tangan kamu mungkin hijau atau mungkin dingin lah, orang sini bilangnya tangan dingin. Jadi kalau misal mau nanam itu lebih cepat tumbuh, tapi ya pasti ada ilmunya. Maka dari itu admin coba perhatikan istri ketika memindahkan tanaman dan nemu gimana caranya untuk memindahkan tanaman ke tempat lain, ke wadah lain, tapi tetap hidup tanamannya tanpa ada mati. Tapi ya namanya mati hidup tuh tentu kembali lagi ke Allah ya. Jadi buat kamu yang mau memindahkan tanaman bisa ikutin tutorial di video ini. Jadi sebelum kamu coba mau memindahkan tanaman ya tentu kamu harus siapkan dulu tanaman yang ingin kamu pindahkan. Contohnya di sini admin ingin memindahkan tanaman episia. Kemudian siapkan juga tujuan, entah itu pot gantung, pot tempel dan lain sebagainya. Yang penting sudah kamu sediakan dan kamu juga siapkan media tanamnya untuk tanahnya ini. Nah, kalau admin sendiri lebih suka menggunakan skop seperti ini. Skop kecil. Kalau nggak ada ya mungkin bisa menggunakan tangan, tapi alangkah bagusnya kalau kamu bisa pakai skop kecil atau mungkin sendok kalau nggak punya. Tapi biasanya yang suka bertanaman punya lah ya barang sederhana, alat sederhana seperti ini. Nah, untuk mencongkel, mengangkat tanamannya itu jangan gerasak-gerusuk, pelan-pelan aja, tenang aja. Rasakan ketika mengangkat tanamannya itu. Kalau misalkan tanahnya ini kering banget, ini kan posisi tanah lembab ya karena kena hujan, kena panas, tapi kalau dilihat tanahnya ini lembab, itu lebih mudah untuk diangkat tanamannya beserta akarnya. Tapi kalau misalkan tanahnya ini keras, mungkin kering, sudah beberapa hari nggak hujan atau mungkin lupa kamu siram, itu kamu basahin dulu tanahnya ini. Jadi dibikin basah, lembab, bukan banjir ya, tapi dibikin lembab aja supaya nanti ketika kita mengangkat itu akarnya nggak banyak yang rontok. Nah, kalau sudah dipastikan tanahnya ini gembur, lembut, kamu arahkan. Ini admin sebenarnya enaknya pakai tangan kanan ya, tapi agak terbatas di tangan kanan. Untuk ujung skopnya ini arahkan cungkil seperti ini. Dicungkil agak miring sekitar 45 derajat. Namun jangan langsung mencongkel tepat di bawah batangnya ini. Bukan, tapi kamu kayak kasih radius berapa senti, misalkan selebar ini, anggap aja selebar gini, kamu kasih jarak berapa senti untuk mengangkat tanah bawahnya ini. Kalau misalkan kamu ngerasa akarnya ini sudah banyak, tapi kalau akarnya itu nggak terlalu banyak, misalnya tanaman kecil seperti ini kan biasanya akarnya belum benar-benar nyebar, itu kamu bisa majukan lagi. Kamu rasakan kalau misalkan ketika menekan itu kayak terasa akar, kayak ujung dari skop ini terkena akar, kamu hentikan, kamu mundurkan lagi. Nah, kalau di posisi tanaman admin ini sudah lunak ya, jadi tinggal diangkat sedikit aja seperti ini. Dicongkel, karena berhubung tanahnya juga nggak banyak, jadi mudah mengangkatnya. Nah,
Kalau misalkan lepas ya nggak apa-apa. Kamu pegang tangan satunya lagi untuk mengangkat seperti ini. Nah, ini kan dia masih mengangkat tanahnya. Ada beberapa masih tanahnya. Nah, seperti ini. Akarnya tentu akan ada yang putus, tapi nggak terlalu banyak. Yang penting jangan bener-bener ketika mengangkat tanaman itu cuman akarnya doang tinggal tanaman terus akar, tanahnya sudah pada berhamburan. Jangan nih seperti itu. Tapi kamu mengangkat tanamannya itu harus masih ada tanahnya, walaupun mungkin tinggal segenggam ya. Nah, kalau sudah diangkat seperti ini, kamu siapkan, kamu pindahkan ke tempat yang sudah kamu siapkan. Kalau misalkan belum sempat dibolongin di bagian tengahnya, kamu taruh lagi aja, nggak apa-apa seperti ini. Ini kan yang penting sudah diangkat dia dari akarnya, dari tanahnya. Kan dia kayak di bagian bawahnya itu menggembung, nggak apa-apa. Nah, untuk yang di potnya ini atau tempat yang ingin kamu tuju, kamu bolongin dulu. Kasih kayak lubang yang jangan terlalu dalam banget. Kasih aja lubangnya sekira-kira seperti ini, karena admin naruhnya ini di pot gantung, jadi admin coba taruh di tengah-tengah. Untuk besar lubangnya ya sekiranya aja dan jangan terlalu dalam. Admin sedang berusaha untuk membuatnya agak ke tengah ya. Ini dia, tinggal atur lagi aja nanti. Nah, seperti ini sudah cukup lah ya, kelihatan jelas nggak? Nah, lubangnya nggak terlalu dalam. Kemudian kita pindahkan tanaman tadi. Nah, ketika mengangkatnya itu tadah dengan sekop, jangan nggak ditadah karena nanti tanahnya akan berhamburan. Tanah yang ada di akarnya ini. Jadi kamu tadah pelan-pelan, kamu taruhkan di posisi tengah. Itu tergantung selera sebenarnya ya, mungkin potnya beda-beda. Nah, seperti ini tinggal rapikan. Kalau misalkan nggak terlalu ke tengah, tinggal geser aja. Jangan khawatir, pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Jangan sampai akarnya itu patah. Kemudian kamu rapikan. Nah, untuk yang di bagian ini mungkin agak sulit untuk divideokan ya. Kamu lihat di bagian bawah sini kan itu bolong ya. Nah, ini akarnya, kelihatan nggak ya? Nah, itu akarnya ya. Masih ada tanahnya, aman. Itu kamu coba geserin tanah yang di pinggir-pinggirnya ini supaya akarnya itu ketutup. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau tanahnya lebih banyak ya yang ngikut pada saat dipindahkan. Mohon maaf aja kalau kameranya mungkin terlalu tinggi, karena admin juga keterbatasan hanya sendirian ini ngevideoinnya. Nah, tinggal dirapiin di pinggir-pinggirnya ini. Kalau misalkan ada celah antara akar tanaman dengan tanah yang baru, kamu tutup dengan tanah yang ada di pinggir-pinggirnya ini. Ingat, nutupnya ini jangan ditekan ya. Ini admin coba nengahin lagi, kayaknya belum nengah. Kemudian yang tak kalah penting adalah pada saat kamu ingin memindahkan tanaman atau mungkin ingin bertanaman ya, memasukkan mungkin benih atau mungkin bibit lain ke dalam tanah, usahakan untuk posisi waktunya itu enggak siang hari, pagi misalkan atau sore, tapi lebih bagusnya lagi adalah sore ya, karena matahari sudah mulai turun, panas sudah mulai berkurang, kemudian juga akan menjelang maghrib malam, udara akan dingin. Maka akan lebih bagus lagi kalau kamu coba memindahkan tanaman itu pada sore hari. Pindahkan secara pelan dan pastikan setelah kamu coba memindahkan tanaman yang kamu pindahkan sudah kamu tutup dengan tanah, bagian akarnya coba kamu siram bagian tanaman yang akarnya itu supaya tanahnya itu bisa menyatu dengan akarnya, tanah yang baru tadi. Dan kamu jangan taruh tanaman yang sudah dipindahkan tadi atau baru dipindahkan tadi di bawah sinar matahari langsung. Iya, biarkan 1 atau 2 hari itu nggak terjemur langsung sinar matahari. Kamu taruh aja di tempat yang teduh supaya tanaman yang baru dipindahkan itu bisa adaptasi terlebih dahulu dengan tanahnya yang baru. Selebihnya ya tinggal kamu amati saja, kamu awasi, misalkan mungkin ada hama atau mungkin biasanya gejala awal itu tanaman akan layu ya di awal-awal, tapi ya itu normal kok, mungkin 1 atau 2 hari sudah selesai, nggak lagi. Dan kalau sudah bisa kamu taruh langsung di bawah sinar matahari. Cuman ingat, ini bergantung dengan tanamannya juga ya. Kalau tanamannya sedari awal memang suka dengan tanaman
suka dengan sinar matahari itu nggak jadi masalah. Tapi kalau tanaman-tanaman tertentu yang memang nggak bisa kena sinar matahari langsung, itu jangan ditaruh walaupun sudah beberapa hari adaptasinya. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.